isu buta aksara Quran itu makin meningkat. 70% ya? Berapa? Di Indonesia 70%. 70%. Di Jambi sendiri itu data terakhir yang didapat anak-anak SMP itu 51%. Lumayan besar tuh. Nah, kalau setengah ya? 2022 itu 40.000 Kota Jambi. Kota Jambi? 40.000. Banyak. Ya itu, jadi kami berpikir supaya teman-teman di internal juga tidak mengalami masa-masa krisis di finansial gara-gara berdakwah. Kita nggak mau dakwah ini jadi aib, Islam ini jadi aib gara-gara dakwah jadi miskin, gara-gara dakwah jadi susah hidupnya gitu. Kita pengen Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Nah, kita mulai lagi ya. Ini sebenarnya nama programnya tuh Perintis. Oke, cocok. Perintis ya, cocok untuk anak-anak muda mudah-mudahan ya. Jadi memang kalau sebelumnya ada cerita masjid, ini ada program Perintis. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol lah dengan teman-teman, kawan-kawan yang memang buat kegiatan-kegiatan ataupun komunitas dan lain-lain. Mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi bikin kegiatan serupa. Siap. Kemarin yang sudah itu kita ngobrol sama Mas Edi, Edi Purnomo, kemudian juga ada Bang Imam Mutakin dari Baitul Munzalah. Nah sekarang kita sama Bang Sofyan. Ya. Siap. Apa kabar Bang Sofyan? Alhamdulillah sehat. Ini lama udah ngobrol langsung sama beliau. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah ini Bang Sofyan, mungkin perkenalkan dulu lah ke teman-teman. Mungkin sudah banyak kenal juga, tapi tidak apa-apa dia perkenalkan lagi. Oke, siap. Perkenalkan, nama Muhammad Sofyan, panggilan Pian. Aku seorang entrepreneur dan saat ini juga membersamai teman-teman di komunitas Youth Move Up. Youth Move Up. Ya, komunitas pemuda lah yang ada di Kota Jambi. Siap. Youth Move Up. Kalau sehari-hari selain di Youth Move Up, kegiatannya apa? Entrepreneur. Entrepreneur. Apa aja tuh usahanya? Printing, ada kuliner juga, ada event organize. Boleh disebutin lah. Brandnya Deal Project, ini Deal Project. Itu logonya ya, Deal Project. Deal Project sebagai kreatif hub-nya, tempat berkreasinya. Kemudian ada nasi kepal beladas. Nasi kepal beladas. Ya, ada Deal Printing. Deal Printing. Dan Gazian. Gazian tuh panah itu? Store, ya. Gazian itu jual peralatan panahan sama coaching klinik gitulah. Nah, ini kebetulan di Deal Project ya? Yang untuk desain-desain. Project, ya. Nah, saya minta nih, mungkin Bang Ian, Sofyan lupa nih. Ini saya minta tolong desainkan logo. Iya. Big step ya? Big step, alhamdulillah. Iya Bang Ian. Sofyan, iya. Ini Bang Pian, mau ngobrol-ngobrol tentang Youth Move Up. Oke, siap. Youth Move Up, itu perjalanan kan dari sejak 2000 berapa? 2017. Artinya sudah sekitar 8 tahun. 8 tahun. Nah, mungkin juga banyak anak-anak muda Jambi yang banyak merasakan manfaatnya. Betul. Kita bolehlah kenalan dulu lah. Youth Move Up ini sebenarnya komunitas apa? Ya, Youth Move Up ini sebenarnya adalah komunitas buat teman-teman yang mau belajar. Istilahnya itu komunitas hijrah. Karena memang concern kita di awal itu pengen jadi jembatan buat teman-teman yang tadinya belum concern sama Islam, kemudian dia mau belajar, misal belajar ngaji, misal belajar fikih, misal belajar akidah. Nah itu kita jembatannya lewat komunitas Youth Move Up. Dan kita memang melakukan pendekatannya itu ke anak-anak muda dengan gaya mereka, dengan program-program yang menyesuaikan kebutuhan mereka, gitu. Secara umum seperti itu. Ya, artinya dulu ketua pertama Bang Pian. Ya, benar sekali. Sudah berapa kali berganti kepengurusannya? Ini terhitungnya sudah generasi berapa? 1, 2, 3, udah ketiga? 4. Udah keempat? 4. Baik. Sudah apa program-program yang pernah? Sudah 5 malah? Iya, 5. Oh, iya. Karena ada yang satu periode itu nggak selesai jadi diganti. Siap. Ya. Artinya sudah pernah buat program-program apa aja tuh di Youth Move Up? Kita bikin kelas belajar Quran, itu kita ada tablik akbar yang paling sering itu sebenarnya tablik akbar, biasanya setahun itu bisa 1 sampai 2 kali. Rutin kalau ya? Yang rutin di weekend itu setiap hari Minggu itu ada kajian rutin. Biasanya itu ngebahas perkara-perkara
ibadah, akidah, ibadah maupun muamalah. Kita ada kajian yang terstrukturnya gitu kan. Selain itu ya kajian-kajian tematik yang sifatnya memang momentual lah, menyesuaikan tren yang lagi hype, yang biasa kita angkat. Misalnya apa tuh contoh? Ya misalnya kalau kayak sekarang kan yang lagi naik itu isu mental health misalnya, ya kita angkat tema itu. Kayak kemarin kita baru bikin kegiatan itu di salah satu kafe di Jambi yang cukup besar. Itu nama eventnya Roman Picisan. Ngobrol perkara iman, cinta, dan pikiran dengan santai. Oh singkatan itu. Ya, Dia judul lagu tadi ya, Roman Picisan. Ya. Baik. Itu pesertanya dari mana aja biasa tuh? Kalau peserta sih sejauh ini kita sebenarnya nggak ada targetnya secara spesifik, cuman pas event kemarin memang kita kolaborasi itu dengan komunitas Hijmi, jadi secara massa itu lebih banyak kita tarik dari kalangan mahasiswa. Baik. Artinya pengurusnya pun dari banyak mahasiswa juga? Nah justru uniknya kalau di Youth Move Up, pengurus itu lebih general. Oh, bingung. Ya, artinya ada pertemuan antara pekerja dengan mahasiswa. Maka kadang tantangannya di komunitas kami itu ya penyesuaian sih, pencocokan waktu yang kadang nggak ketemu. Iya. Jadi dinamikanya lebih banyak di situ. Pekerja, rata-rata pekerjaan dari yang apa? Freelance pekerja ada kayak gitu. Dulu waktu bentuk tuh apa sih motivasi? Maksudnya kan Bang Sofian nih yang memulai. Tapi ini sebentar. Ngomong-ngomong kita juga ini nih. Nah, ini produk brand kopi dari Bang Pian juga ya? Iya, ini unit usahanya Youth Move Up. Unit usahanya Youth Move Up. Nah, nanti kita cerita-cerita juga nih. Iya. Dulu di awal-awal tuh apa keresahannya gitu? Akhirnya Bang Pian apakah ngajak teman-teman atau memang mulai dari awal sendirian dulu baru bentuk Youth Move Up atau seperti apa? Ya, sebenarnya triggernya itu di 2017 itu kan gelombang hijrah lagi naik-naiknya itu. 2017, oh iya. Okay. Jadi di waktu yang sama saya itu posisinya lagi merantau di Boyolali di Solo. Kok jauh? Ya, kok jauh. Waktu itu saya memutuskan menghafal Quran. Jadi semasa saya di perjalanan sebelum sampai ke Boyolali itu saya mampir-mampir dulu ke Jakarta, ke Bandung, ke Bogor, ke Jogja. Sampai akhirnya di tempat belajar. Simpelnya saya memang mengamati satu persatu community di daerah tempat Jawa. Saya mampir itu ya di Jawa itu. Akhirnya kepikiran untuk buat juga di Jambi karena sebenarnya di Jambi itu sebelumnya saya juga aktif di komunitas sosial. Sehingga ada ketertarikan untuk terus melanjutkan kesibukan di komunitas gitu kan. Nah, sebelumnya aktif di itu ya, CJ ya? Sahabat Ilmu Jambi. Sahabat Ilmu Jambi. Lanjut. Jadi akhirnya saya pikir di Jambi belum ada circle yang seperti SIF kalau di Bandung. Oh iya betul. Ada hijrah. Atau kalau di di Jakarta atau di Jogja itu kadang ketemu yuk ngaji. Betul. Ngaji Jogja itu kan. Terus komunitas teras dakwah kalau di Jogja ada itu kan. Di Jambi belum ada waktu itu? Waktu itu di Jambi justru belum ada. Belum ada tuh maksudnya saya berpikirnya untuk locally ya. Mungkin kalau franchise ada gitu. Buat cabang-cabangannya sudah ada mungkin. Tapi yang saya rasakan waktu saya berkecimpung di dunia community lebih banyak community literasi sama hobi. Ya betul. Nah jadi saya pikir kayaknya penting untuk ada di Jambi sebagai opsional teman-teman muda kan. Betul. Untuk belajar kan. Jadi akhirnya karena saya punya basic desain grafis, sewaktu saya beres dari program, waktu itu saya posisi ada di Banten, pulang kampung ceritanya. Rumah? Iya asli saya Banten. Cuman udah nggak ada keluarga utama di sana, cuman ada kakak dari mama saya kan. Jadi akhirnya saya mampir ke sana dan saya mikir untuk bikin akun Instagram. Saya bikinlah tuh namanya Youth Move Up. Youth Move Up. Sebenarnya kenapa Youth Move Up? Karena move on kan udah mainstream. Jadi saya bikin Move Up. Ya. Walaupun ternyata dalam perjalanannya banyak mendapatkan kritik karena susah penyebutannya. Belibet ya? Iya, belibet gitu kan. Ya akhirnya saya bikin desain, saya bikin akun Instagram, saya intend posting quote
Nah, Oh, awalnya dari situ. dari situ. Jadi nggak ada ke arah community, belum ada. Belum, Jadi lebih belum. ke cek ombak dulu. Oke, posting-posting quote-quote Posting-posting dulu. Nah, sampai akhirnya saya trigger, ternyata teman-teman di Jambi banyak yang ngerespon. Bikin di Jambi gitu kan. Akhirnya pulang dari Jawa, saya nemuin salah satu orang yang ngerespon apa yang saya buat di Instagram itu perempuan justru di awal. Ya. Ketemu di kafe, kami ngobrol. Waktu itu sepakat untuk Ngembangin lagi? bikin komunitas? program, bikin kajian perdana. Oh gitu. Artinya awalnya kesepakatan buat program dulu, bikin kajian. Iya, bukan buat komunitas. Bukan. Oke. Jadi saya hubungin teman, yaitu Ustadz Malik. Saya kenalnya beliau waktu di kampus dulu. Saya minta beliau untuk ngisi. Di waktu itu tanggal 24 Juni ya kalau nggak salah. Ingat ya? Kalau nggak salah ya, antara Juni atau Juli. Itu kajian pertama kali. Dan itu spoilernya udah cukup lama, itu hampir 1 bulan. Persiapan sejak Maksudnya itu ngebus di Jambi biar orang tahu bahwa akan ada kajian anak muda di Jambi. Ya, sih ingat nggak judulnya apa waktu itu? Temanya apa? Lupa. Tentang anak muda juga lah ya? Simpel lebih ke arah bahasa hijrah sih. Oh, hijrah. Hijrah gitulah. Ya. Jadi akhirnya dibikin itu dan boom. Kajian perdana 200 peserta. 200 peserta. Di mana waktu itu? Masjid Nur Liman. Masya Allah, ya. Oke. Liman yang disiplin. Dan itu jadi salah satu pemicu awal yang bikin makin semangat. Setelah itu? Berjalan, akhirnya ada dorongan dari kawan-kawan di dalam grup untuk membuat komunitas. Barulah dibentuk komunitasnya. Waktu itu di awal simpelnya nggak ada struktural, berangkat akhirnya ada struktural, baru akhirnya ada mubes, ada estafet kepemimpinan sampailah hari ini. Wih, lumayan panjang ya. Panjang ya. Artinya Youth Move itu 2017, kemudian sudah Mbak bikin yayasan juga ya? Belum, yayasan justru baru dibikin 2022. Oh, sekitar 5 tahun setelah berjalan. Betul. Karena memang di awal itu memang uji cobanya memastikan ada tim solidnya dulu ya. Iya, betul. Kalau bikin nggak ada tim solidnya kan repot juga gitu. Siap. Artinya 5 tahun pertama itulah masih bikin kajian, mungkin juga pelatihan gitu ya. Kira-kira sudah pernah ngitung nggak berapa orang yang sudah gabung gitu, yang pernah ikut partisipasi? Kalau di data awal itu kita sampai punya grup itu totalnya ada 7. 7 grup kali 250 orang. Artinya full semua itu grupnya? Full. Itu di fase sebelum COVID. Artinya 2017 sampai 2020-an. Ya ribuan juga tuh. Nah, cuman memang kan enggak semuanya aktif. Tapi memang waktu itu bisa menjangkau sebanyak itu, teman-teman. Dan ya alhamdulillah sampai hari ini ternyata memang kan dalam berkomunitas atau dalam dakwah ini kan butuh yang namanya improv kan. Kita harus bisa baca momen kan. Menyesuaikan sama perkembangan juga ya. Betul. Tantangan sekarang makin berat, jadi memang untuk menjaga teman-teman konsisten di dalam circle kita itu cukup effort ya. Nah ini yang menarik nih, karena kita tahu ya bangun komunitas, saya juga pernah bangun komunitas, ternyata enggak gampang ya untuk maintain, untuk biar konsisten, komitmen itu tidak mudah. Nah, mungkin Bang Pian bisa berbagi lah apa tantangannya ya. Ya, kalau ngomongin tantangan pasti banyak, tapi memang saya itu dari awal bikin itu emang sudah punya prinsip bahwa memang dakwah itu udah jadi bagian daripada hidup. Nah itu. Jadi ketika menjalankan komunitas, tidak dipungkiri kita itu kadang konflik interest kan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan community kan. Betul. Tapi balik lagi ya kalau kita ingat tujuan awalnya ini tuh untuk ngebesarin siapa sih? Ngebesarin saya kah, komunitasnya kah, atau ngebesarin Allah gitu kan? Ya kita balikan bahwa memang ini cuma jadi perantara aja. Komunitasnya cuma perantara untuk mengenalkan Allah, Rasulullah, dan seluruh yang dibawanya gitu kan. Betul. Nah, jadi walau bagaimanapun sebenarnya bukan tujuan akhir membesarkan komunitas. Cuman kan fitrahnya di masyarakat itu dia harus kenal apa wadahnya gitu kan. Kemudian bisa dipercaya gitu kan. Iya. Nah, kendala yang paling berat lah ditemui apa?
Bang Pian? Kan ini penting niat awalnya dulu harus dikuatin nih. Kita ini bukan sekadar membesarkan komunitas, bukan cuma untuk diri kita pribadi, tapi juga bisa bermanfaat lebih luas. Kemudian juga berharap makin dekat sama Allah SWT. Nah, tapi gimana pun mungkin ada kendala yang besar gitu apa gitu. Yang paling besar sih sebenarnya karena kita bermain di segmen pemuda. Nah, iya. Jadi pemuda itu kan terkenal dengan kondisi-kondisi labil dan lain sebagainya. Dan memang dalam sejarah pun dicatat pemuda itu jadi barometer. Ya, betul. Maju atau runtuhnya sebuah peradaban. Gitu. Okay. Jadi kalau hari ini saya mengambil segmen anak muda, sebenarnya itu karena saya masih muda saja, makanya energinya kuat. Iya. Karena ya kalau orang tua tidak banyak yang sanggup ngimbangi anak-anak muda. Betul, Karena betul. memang tadi kondisi mentalnya yang naik turun, moodnya yang susah dikontrol, kemudian juga ya aneh-aneh lah gitu kan. Nah cuman ya tadi karena memang kita udah punya prinsip dan ini kami anggap sebagai challenge juga gitu kan, dan kami memang punya target gimana caranya ya kami tuh jadi orang yang beda. Jadi walaupun berdarah-darah, walaupun mungkin secara support nggak banyak gitu kan, tapi kami tetap coba konsisten melakukan yang bisa kami lakukan. Ya, ya. Simpelnya sih kayak gitu. Artinya justru peluang terbesarnya juga di situ. Di situ. Masalah terbesarnya. Betul. Ya, berbanding lurus. Nah, belum tadi itu juga ya dinamika keseharian ya. Dia ada aktivitas pribadi, mungkin bekerja, mau mencari ekonomi di situ. Tapi dia harus meluangkan waktu untuk komunitas. Selama ini gimana itunya menyelesaikan masalah itu? Ya kalau yang biasa kami lakukan sih sebenarnya kami itu kan ada program eksternal, ada program internal. Sebenarnya yang ngejaga teman-teman bertahan itu karena adanya program internal. Artinya ada penguatan di situ, ada penyegaran kembali tentang visi misi, tentang motivasi, tentang kita nih mau ngapain dan lain sebagainya. Nah jadi karena ada upaya penguatan internal tadilah, makanya ada orang-orang yang akhirnya loyal. Nah tapi kalau aktivitas eksternal saja yang kita dorong sebenarnya itu enggak, ya itu cuman mencakup berapa persen saja untuk menjaga loyalitas mereka di circle kita gitu kan. Di sisi lain memang ya akhirnya kita juga yang ngelola komunitas ini mau nggak mau harus berpikir jangka panjang. Karena memang kita nggak pungkiri teman-teman juga punya kebutuhan, punya ya tanggungan, punya masalah dan lain sebagainya. Kadang tuh memang kita sebagai leader, kita sebagai orang yang lebih dewasa atau lebih paham, mau nggak mau memang harus ngalah. Lebih banyak ngalahnya untuk menjaga kondisi itu tetap stabil kan. Nah, karena memang sensitifnya kan kalau anak muda itu kalau kita balas dengan ego, dia ngebalas balik. Makin keras. Makin keras. Apalagi Gen Z ya makin ini dia. Makin. Nah tapi ini Bang Pian, kan artinya kita sebagai pendiri, mungkin juga dianggap senior dari yang lain, itu kan secara pribadi gitu. Gimana menjaga motivasi? Kan nggak mudah tuh. Sementara teman-teman mungkin lagi sibuk dan kegiatannya masing-masing. Tapi kan kita pasti ini nih ditunggu-tunggu nih kan, gimana Bang Pian nih gitu kan, atau gimana selama ini jaga konsistensi itu? Ya kalau saya tuh sebenarnya sederhana sih, karena kalau dulu itu suka baca siro, baca buku-buku sejarah, jadi memang ada kata kunci yang saya pegang. Salah satunya itu adalah bisyarah, kabar gembira dari Allah kan. Jadi kabar gembira dari Allah itulah yang saya jadikan pengingat kalau saya meleset sedikit atau futur sedikit gitu kan, ya jadi pengingat supaya saya bangkit lagi. Memang kalau diturutin dengan masalah pribadi, kebutuhan dan sebagainya, ya kita bakal jadi orang apatis. Tapi karena ada kabar gembira tadi, jadi kita pengen berjuang di situ. Panas lagi gitu ya. Semangat lagi. Siap. Gitu. Nah terkait tadi tuh ini juga salah satu mungkin solusi ya. Solusi. Inginnya ke depannya bisa jadi salah satu solusinya. Betul. Cerita sedikit nih, Bang Pian, tentang Emane. Emane silakan. Kopi. Ya ada cerita nih ya, jadi Emane ini nggak banyak yang tahu nih baru review. Apa ini tuh? Ada artinya sebenarnya adalah iman. Masya Allah. Iman kopi, cuman saya eja jadi Emane biar lebih kekinian dan diterima semua kalangan. Saya pikir Eman lagi. Iman.
Jadi Youth Move Up selama ini terlalu banyak bergantung dari support dari luar. Betul. Jadi kita pengen bikin kemandirian karena memang di tahap kami juga sudah ngerasa bahwa tidak mudah untuk menemukan support lagi karena memang zaman sudah berubah. Sejak COVID itu semuanya berubah memang. Cara orang mendermakan sesuatu itu udah berubah, cara orang mensupport sesuatu itu udah berubah. Jadi kami udah ngerasa bahwa setiap kali bikin event itu nggak semudah dulu. Kalau dulu misalnya kita bikin tablik akbar, tablik akbar langsung tuh berduyun-duyun orang, bang kirim rekening banget, kirim rekening. Kalau sekarang nggak semudah itu. Jadi kami berpikir supaya teman-teman di internal juga tidak mengalami masa-masa krisis di finansial gara-gara berdakwah. Kita nggak mau dakwah ini jadi aib, Islam ini jadi aib gara-gara dakwah jadi miskin, gara-gara dakwah jadi susah hidupnya gitu. Kita pengen bangun kemandirian lewat salah satunya lewat pendekatan kopi ini. Kenapa kopi? Karena memang pertama ini yang lagi hype di kalangan anak-anak muda. Yang kedua, memang target dakwah kami lebih banyak ke anak-anak muda yang hari ini lebih banyak menghabiskan waktunya di sosial media dan di kafe. Nah, pengennya kopi ini bisa jadi magnet buat mereka mau ngumpul di ekosistem yang sedang kami upayakan. Ya, mudah-mudahan tadi mau buat semacam kreatif hub juga ya, tempat ngumpul lah anak-anak muda. Insyaallah. Amin. Itu target yang terpanjang ya. Insyaallah. Baik. Bang Pian, ini kan tadi sudah kita bicara tentang Youth Move Up, tentang usahanya juga, tentang kopi. Bacanya apa nih? Iman ya? Eman nih tetap ya. Ini harapan ke depan, terus mungkin masukan juga lah untuk anak-anak muda. Silakan. Harapan ke depan untuk komunitas yang pasti secara ekosistem harus lebih baik dari sebelumnya karena memang ini jadi penentu teman-teman nyaman atau tidak di dalamnya nanti. Karena kalau teman-teman udah nyaman, rasanya melakukan apapun, meng-create apapun jadi lebih mudah. Ya, itu penting tuh ya. Jadi kalau ekosistemnya nggak nyaman, ya didorong dengan material sekalipun nggak bakal jadi apa-apa gitu. Kabur ya orang ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, memang jangka panjangnya kita memang bakal banyak kolaborasi. Ya, jadi eranya sudah kolaborasi, kita nggak akan menutup diri lagi sejauh itu menguntungkan secara moral maupun material untuk community kami akan welcome. Siap, oke. Nah, kalau untuk anak-anak muda, secara umum? Ya, secara umum yang terakhir saya bilang karena memang isu buta aksara Quran itu makin meningkat. 70% ya? Berapa? Di Indonesia 70%. Di Jambi sendiri itu data terakhir yang didapat anak-anak SMP itu 51%. Lumayan besar tuh. Nah, kalau 2022 itu 40.000 Kota Jambi. 40.000. Banyak. Jadi ini jadi isu serius. Kenapa kesehatan mental makin kacau di kalangan Gen Z maupun ya orang-orang dewasa? Karena memang ternyata faktanya kayak gitu. Kita umat Muslim itu udah jauh sekali, bahkan untuk membacanya saja, apalagi untuk memahamin gitu kan. Bacanya saja berat gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara desakan ekonomi. Ya, akibat konsep kapitalis yang diadopsi, jadi pendekatan orang itu untuk menyelesaikan masalah selalu uang gitu kan. Padahal ada faktor-faktor lain yang bisa menyelesaikan itu tanpa harus punya uang gitu kan. Walaupun memang uang itu sangat dibutuhkan, tapi bukan segalanya. Betul. Nah, jadi prioritas khususnya untuk anak-anak muda, kami pengen bikin kelompok-kelompok kecil nanti untuk belajar Al-Quran. Di situ bakal ya kita intenskan, diupayakan dengan adanya kemandirian ini nanti nggak terlalu berat, teman-teman mungkin bayar iurannya. Operasional lah ya. Dulu kami menggratiskan Bang, tapi efeknya nggak selalu baik kan gratis ini kan. Kadang-kadang jadi gampang kan. Betul, jadi kami mulai coba serius dan nyimbangkan lah, artinya nggak memberatkan, nggak juga terlalu bermudah-mudahan kan, biar saling responsibility lah terhadap yang sedang dijalani gitu. Gitu. Ada lagi pesan-pesannya mungkin? Quote-nya mungkin? Quote hari ini gitu.
kalau quote nggak terbiasa. Palingan pesannya Iya, iya. lebih ke teman-teman yang butuh circle positif. Kita sedang itu dia. upayakan itu Youth Move Up jadi circle yang ramah, layak dan positif buat teman-teman muda. Teman-teman bisa join di sini. Nama Instagramnya? Youth Move Up, Youth Move Up, dan dalam waktu dekat kita juga akan ada event. Tadi Bang Julian ya? Iya, Romansa namanya. Ini Apa tuh? adalah pengganti event Bincang Santai kita. Romansa itu ngobrol iman dengan santai. Oh, Sama sebenarnya Bincang Santai sebenarnya, cuman lebih Dikemas dengan baru lagi ya. baru. Bang Julian ya? Insya Allah sama Bang Julian, beliau ini penulis. Nah, beliau ada satu buku yang yang udah selesai sebenarnya, cuman kemarin dikonfirmasi belum selesai kata pengantarnya. Oh, dari tinggal dikit Ustadz lagi. Nuruddin. Jadi kalau udah beres bakal terbit di Keira Publishing. Apa langsung itu dia? Mau langsung launching? Belum. Kita pemanasan dulu. Siap. Baik. Kita bakal diskusi tentang iman di hari itu. Tunggu Kapan aja. tuh, kapan? Belum. Oh, belum. Masih coming Soon ya, insya Allah. Baik. Insya Allah. Dan ada nanti dalam waktu dekat juga YMU Go to Forest. Ke hutan? Iya, semi-semi hutan lah. Oh, artinya ada ini? Ada Apa istilah? kegiatan ya. Tadabbur alam? Wah. Yang ngobrol lah, Ngobrol sharing, ya. santai gitu kan. Sambil kemah? Enggak. Belum tahu. Enggak. Outbound lah ya? Ya, outbound ringan lah gitu kan. Baik. Oke, itu dulu Bang Itu Rian. dulu, siap. Baik. Ya tadi ya. Jadi kita sudah ada sebenarnya wadah untuk anak-anak muda untuk kembali belajar tentang keislaman, juga mencari lingkungan yang positif tadi. Dan jangan lupa gabung ke Youth Move Up atau follow dulu Instagramnya biar tahu kegiatan-kegiatan terbarunya. Juga jangan lupa nih support Youth Move Up dan membeli produk-produk dari Youth Move Up dan Bang Pian juga. Siap. Bang Pian, terima kasih atas kesempatan dan sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih.